Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pada kali ini kita akan belajar akidah akhlak kelas 5 tentang Asmaul Husna, Al-Qawi dan Al-Qayyum. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu diharapkan setelah kalian belajar tentang Asmaul Husna ini, diharapkan yang pertama kalian akan memahami makna Asmaul Husna, Al-Qawi dan Al-Qayyum, dan kemudian dapat menyajikan arti dan bukti sederhana Asmaul Husna, Al-Qayyum dan Al-Qawi tersebut. Baiklah, sekarang kita simak materi berikut ini. Sebelumnya silahkan kalian amati gambar pada halaman berikut ini. Dan selanjutnya, ayo diskusikan dengan orang tuamu beberapa pertanyaan yang ada pada halaman ini dan tulis di buku akidah akhlak kalian. Mengenal sifat Allah Al-Qawi melalui Perang Badar. Perang Badar merupakan pertempuran besar pertama yang terjadi antara umat Islam melawan orang kafir. Perang ini sungguh tidak sebanding karena tentara Islam hanya berjumlah 313 orang melawan tentara orang kafir yang berjumlah 1.000 orang. Namun setelah berperang habis-habisan selama 2 jam, tentara muslim dapat menghancurkan dan mengalahkan orang kafir dengan jumlah yang begitu besar, sehingga kemenangan di pihak orang Islam. Perang ini terjadi pada tanggal 17 Maret tahun 624 Masehi atau tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, atau 2 tahun setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Siapakah yang memberi kekuatan luar biasa kepada tentara muslim? Tentu Allah Subhanahu wa taala yang bersifat Al-Qawi. Allah bersifat Al-Qawi yang artinya Maha Kuat. Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Al-Qawi-nya akan memberikan kekuatan kepada hambanya yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala atau memperjuangkan kebenaran. Sebagaimana firman Allah dalam surat Muhammad ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurukum wa yutsabbit aqdamakum, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Surat Muhammad ayat ke-7. Namun kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya tidaklah kekal. Seperti kekuatan tubuh dan panca indera manusia, ketika masih usia muda, tubuh manusia kuat termasuk panca inderanya. Seperti yang ada pada gambar nomor 1, ketika muda dengan kekuatan tenaga kita bisa melakukan apa saja. Kita bisa melakukan berbagai macam kegiatan dalam satu hari. Misalnya, pagi hari kita bekerja, siang hari kita bermain, sore hari olahraga, malam masih bisa bergadang. Namun itu pun punya keterbatasan. Jika kita memforsir semua tenaga yang kita miliki, tubuh akan menjadi jatuh sakit. Namun setelah bertambah usia menjadi tua, seperti yang ada pada gambar nomor 2, maka kekuatan tubuh dan kekuatan panca indera menjadi berkurang. Mata menjadi kabur, telinga menjadi semakin tidak mendengar, gigi pun mulai tanggal, dan kekuatan untuk berjalan pun semakin berkurang. Bahkan menjadi hilang sama sekali setelah Allah mengambil ruhnya atau setelah meninggal dunia. Dengan demikian, hanya Allah lah yang Maha Kuat dan tidak ada yang mampu menandingi. Kekuatan Allah Subhanahu wa taala bersifat mutlak sampai sepanjang masa.
Kalau ada manusia yang kuat, sesungguhnya kekuatan itu hanyalah titipan dari Allah, sehingga tidak boleh digunakan untuk menyombongkan diri dan menindas yang lemah seperti yang ada pada gambar sebelah kiri. Sebaliknya, kekuatan itu hendaknya dipergunakan untuk melindungi yang lemah. Contohnya, menyayangi para orang tua, kakek nenek, kemudian orang tua menyayangi anaknya, kemudian seorang kakak menyayangi adiknya, menyayangi temannya, dan sebagainya. Dan digunakan untuk memperjuangkan kebenaran agama Allah sehingga dapat bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Contohnya, mengajarkan kepada anak-anak berbagai ilmu, kemudian menolong orang yang terkena bencana alam, kemudian menengok orang yang sakit, dan sebagainya. Materi yang kedua adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum memiliki arti berdiri sendiri. Al-Qayyum merupakan salah satu dari Asmaul Husna. Bahkan nama ini adalah salah satu Asmaul Husna yang teragung dari nama-namanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya zat yang berdiri sendiri dan tidak membutuhkan bantuan makhluk lain, sehingga tidak butuh sesuatu pun. Allah tidak membutuhkan makhluk lain untuk membantunya mengatur alam raya ini. Justru manusialah yang membutuhkan Allah untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak membutuhkan hewan dan tumbuhan. Namun hewan dan tumbuhan ini pula yang membutuhkan Allah untuk memberikan rizki dan berbagai kebutuhan hidup mereka. Allah lah yang selalu mengatur makhluknya. Seluruh yang ada di alam ini membutuhkannya. Maka sudah sewajarnya kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah lah yang selalu mengatur makhluknya. Seluruh yang ada di alam ini membutuhkannya. Dan rizki setiap hamba telah dijamin oleh Allah, sebagaimana dalam surat Hud ayat 6 yang artinya, dan tidak satu pun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Maka dari itu, sewajarnya kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang selalu diberikan kecukupan dalam memenuhi kebutuhan hidup untuk selalu berterima kasih kepadanya. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk berterima kasih kepada Allah yaitu dengan mensyukuri apa yang telah kita miliki atas pemberian Allah dan saling berbagi kepada sesama makhluknya yang lebih membutuhkan bantuan. Kemudian, sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah, sudah sepantasnya kita hanya memuji, menyembah, memohon, serta meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Qayyum, yaitu Allah menciptakan alam raya ini tidak membutuhkan bantuan dari makhluk lain, seperti malaikat ataupun jin. Bahkan Allah senantiasa mengawasi semua makhluknya sendirian. Dengan demikian, Dia selalu mengatur dan memperhatikan urusan makhluknya. Tidak mungkin Allah lalai sesaat pun dari mengawasi mereka. Kalau tidak demikian, maka akan kacau aturan alam dan akan hancur alam raya ini. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 42 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul may ya'la'ukum bil-laili wan-nahari minarrahman bal hum an dzikri rabbihim mu'ridun. Yang artinya, katakanlah, siapakah yang dapat memelihara kamu di waktu malam dan siang hari dari azab Allah yang Maha Pemurah? Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang berpaling dari mengingat Tuhan mereka. Surat Al-Anbiya ayat 42. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran surat Al-Fatir ayat 41 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yumsikus samawati wal ard an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadim min ba'dih
innahu kana haliman ghafuro, yang artinya sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap, dan sungguh jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Quran Surat Al-Fatir ayat 41. Demikian tadi materi pada kali ini tentang Asmaul Husna, Al-Qawi dan Al-Qayyum. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.